Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar nih? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Pertama, marilah kita panjatkan puji sedalam syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana berkat rahmat dan karunia-Nya kita masih diberi nikmat nih, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, sehingga kita masih bisa melakukan aktivitas kegiatan pada hari ini. Nah, tak lupa sholawat dan salam kita hadiahkan kepada junjungan besar kita Nabi besar Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana dengan mengucap lafaz Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, semoga kiranya kita senantiasa mendapatkan syafaatnya di dunia maupun di akhirat kelak nanti. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya perkenalkan nih, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri Muhammad Nazaruddin Marpaung dengan NIM 12150310030 dan teman saya Wira Adekusuma dengan NIM 12150311480. Nah, berikut merupakan proyek akhir kami dalam memenuhi tugas UAS mata kuliah Organisasi Manajemen dengan dosen pengampu Ibu Nurmaini Dalimunte. Nah, dalam tugas ini kami akan menyelesaikan sebuah rumusan masalah yang terdapat pada kasus pertama, yaitu Santi, seorang sarjana komputer lulusan jurusan Sistem Informasi Fakultas Sains dan Teknologi UIN Suskaryau. Ia akan membuka sebuah usaha yang berbentuk CV yang bergerak di bidang jasa pengembangan software atau perangkat lunak. Di CV ini, Santi akan menjadi seorang pemimpinnya. Pertanyaannya, berdasarkan kasus di atas, Anda diminta untuk membantu Santi untuk membuat perencanaan atau planning. Jika Anda adalah Santi, menurut Anda, apa saja perencanaan yang perlu dibuat oleh Santi? Pertanyaan kedua, bagaimana menurut pendapat Anda pembagian kerja atau job specialization atau division of work, ya apa saja yang dibutuhkan pada CV ini? Pertanyaan ketiga, suatu ketika 3 bulan setelah CV ini berjalan, Santi mendapat proyek untuk membangun sistem informasi pendaftaran pasien di Rumah Sakit Sehat Lahir Batin. Proyek ini harus diselesaikan dalam waktu 1 bulan. Santi harus melakukan pengarahan atau directing kepada anggotanya, diantaranya adalah senior programmer yang bernama Andri. Diketahui 3 minggu terakhir ini, Andri sering izin tidak masuk kerja dengan berbagai macam alasan. Menurut Anda, berdasarkan teori taktik influencing atau mempengaruhi, teknik influencing apa yang sebaiknya dilakukan Santi terhadap Andri? Pertanyaan keempat, bagaimana menurut Anda contoh pengawasan atau controlling yang perlu dilakukan oleh Santi kepada Andri tersebut pada hari ke-7 pengerjaan proyek? Nah, langsung saja kita ke pertanyaan pertama, yaitu untuk membantu Santi dalam membuat perencanaan atau planning. Nah, perencanaan adalah pemilihan sekumpulan kegiatan dan pemutusan selanjutnya apa yang harus dilakukan, kapan, bagaimana, dan oleh siapa. Perencanaan adalah suatu proses yang tidak berakhiri bila rencana tersebut telah ditetapkan. Rencana harus diimplementasikan setiap saat selama proses implementasi dan pengawasan. Rencana-rencana mungkin memerlukan modifikasi agar tetap berguna. Ada 4 tahap perencanaan. Yang pertama itu ada menetapkan tujuan atau serangkaian tujuan. Yang kedua, merumuskan keadaan saat ini. Yang ketiga, mengidentifikasi segala kemudahan dan hambatan. Dan yang keempat, mengembangkan rencana atau serangkaian kegiatan untuk pencapaian tujuan. Nah, dalam perencanaan ini yang harus dilakukan Santi adalah menetapkan tujuan dengan menargetkan apa yang ingin dicapai oleh perusahaan dalam jangka pendek, menengah, dan juga jangka panjang. Nah, ketiga jangka tersebut kita rincikan apa saja. Yang pertama, jangka pendek. Menghasilkan sebuah produk, kemudian memperkenalkan produk tersebut dengan tujuan agar perusahaan dapat dikenal oleh banyak orang. Jangka menengah, memperluas jangkauan pasar dan memperbesar jumlah pekerja. Jangka panjang, mengevaluasi ancaman yang mungkin dihadapi oleh perusahaan dalam hal situasi sosial, ekonomi, dan politik, baik lokal maupun global. Selain itu,
Perencanaan jangka panjang fokus pada situasi kompetitif seperti perilaku pesaing, produk baru, dan kemungkinan perubahan pemasok dan lain-lain. Nah, karena perusahaan yang didirikan oleh Santi ini bergerak pada bidang pengembangan software, maka harus ada penetapan SOP yang dijalankan oleh karyawan ini. Nah, ini sesuai dengan tahap perencanaan perusahaan yang bertujuan untuk mencapai tujuan perusahaan. Nah, dalam SOP ini terdapat perencanaan aplikasi yang mencakup web, desktop, dan Android. Selanjutnya, untuk pertanyaan kedua, yaitu mengenai pembagian kerja apa saja yang diperlukan pada CV ini. Tujuan organisasi adalah untuk mencapai tujuan di mana individu-individu tidak dapat mencapai sendiri tujuannya itu. Kelompok dengan 2 atau lebih orang yang bekerja sama secara kooperatif dan dikoordinasikan dapat mencapai hasil yang lebih daripada dilakukan oleh perseorangan. Konsep ini disebut sinergi. Tiang dasar pengorganisasian adalah prinsip pembagian kerja atau division of labor yang memungkinkan sinergi terjadi. Pembagian kerja efektif karena bila hanya komponen dari pekerjaan yang dilaksanakan, kualifikasi personalia yang rendah digunakan, dan latihan jabatan lebih mudah. Gerakan-gerakan dan perpindahan yang percuma dari komponen pekerjaan yang besar diminimumkan. Lebih dari itu, pembagian kerja mengarahkan penanaman daripada peralatan dan mesin-mesin yang efisien untuk meningkatkan produktivitas. Maka, dalam CV ini, divisi yang diperlukan terdiri dari CEO. CEO adalah singkatan dari Chief Executive Officer. CEO yaitu seseorang yang memiliki posisi tertinggi di perusahaan. Dalam hal ini adalah Santi. Selanjutnya adalah CTO. CTO adalah Chief Technology Officer, merupakan sebuah posisi perusahaan yang berperan mengelola aspek teknologi dalam perusahaan serta memastikan bahwa teknologi yang tersedia di perusahaan mendukung pencapaian target serta visi dan misi dari tujuannya tersebut. Yang kedua yaitu UI UX team. Karena perusahaan yang didirikan oleh Santi bergerak dalam pengembangan software, maka diperlukan tim untuk mendesain tampilan dari aplikasi software tersebut dan bagaimana feedback atau user experience yang menyenangkan hati dari penggunanya. Selanjutnya yaitu tim developer, yaitu sekumpulan orang yang berbentuk tim yang bertugas untuk mengimplementasikan dari desain menuju produk. Nah, disinilah proses pembuatan coding dimulai dengan menggunakan beberapa bahasa antara lain Python, C++, Java, dan bahasa-bahasa yang terbaru lainnya. Seseorang developer harus melakukan seluruh pekerjaannya dengan prinsip-prinsip implementasi yang sudah direncanakan. Selanjutnya adalah usability testing, yaitu tim yang bertugas untuk melakukan uji coba terhadap produk yang telah diselesaikan oleh tim developer. Nah, di usability testing ini terdapat pengetesan yang dilakukan oleh internal perusahaan, dalam hal ini perusahaan yang dibuat oleh Santi, gunanya untuk mengetahui apa kelebihan dan kekurangannya dan sebelum diberikan kepada konsumennya. Selanjutnya yaitu tim manager. Nah, tim manager ini berfungsi untuk mengolah segala sumber daya manusia yang ada dalam perusahaan yang dibuat oleh Santi ini. Lanjut ke pertanyaan ketiga, yakni mengenai berdasarkan teori taktik influencing atau mempengaruhi. Teknik influencing apa yang sebaiknya dilakukan Santi terhadap Andri, yang mana Andri ini ialah seorang senior yang bekerja dalam perusahaannya, namun sudah 3 minggu ini selalu izin dengan berbagai macam alasan. Taktik-taktik mempengaruhi atau influence taktik adalah cara-cara yang biasanya digunakan oleh seseorang untuk mempengaruhi orang lain, baik orang yang merupakan atasan, setingkat, atau bawahannya.
Motivasi adalah lebih dari sekedar teknik-teknik. Manajer dapat membeli waktu karyawan. Manajer dapat membeli kemampuan fisik karyawan dan sebagainya. Tetapi manajer tidak dapat membeli antusiasme, inisiatif, kesetiaan, penyerahan hati, jiwa, dan akal budinya. Nah, dari hal tersebut dapat kita lakukan beberapa hal dalam pengerjaan proyek tersebut, yakni dalam pembuatan aplikasi diberikan waktu selama 1 bulan. Dalam 1 bulan tersebut harus terdapat jadwal yang tetap dalam penyelesaian aplikasi tersebut. Nah, dalam hal ini programmer senior yang bernama Andri sudah 3 minggu izin tidak masuk kantor. Langkah pengawasan yang dilakukan oleh Santi adalah dengan memberikan motivasi kepada Andri untuk lebih antusias dalam bekerja. Mungkin saja Andri memiliki alasan tersendiri mengapa ia selalu izin tidak masuk. Maka ini adalah tugas Santi, bagaimana caranya dia bisa menciptakan suasana kantor yang berbeda, yang lebih menjadikan motivasi bekerja karyawan itu lebih tinggi. Untuk pertanyaan berikutnya, yaitu contoh pengawasan atau controlling apa yang perlu dilakukan oleh Santi kepada Andri pada hari ke-7 pengerjaan proyek. Pengawasan didefinisikan sebagai proses untuk menjamin bahwa tujuan-tujuan organisasi dan manajemen dapat tercapai. Ini berkenaan dengan cara membuat kegiatan-kegiatan yang sesuai yang direncanakan. Pengertian ini menunjukkan adanya hubungan yang sangat erat antara perencanaan dan pengawasan. 3 tipe dasar pengawasan, yaitu pengawasan pendahuluan atau pengawasan yang dilakukan sebelum kegiatan dilakukan. Yang kedua itu pengawasan konkuren, yaitu kegiatan yang sedang dilaksanakan. Yang ketiga yaitu pengawasan umpan balik atau kegiatan yang telah dilaksanakan. Tahapan dalam proses pengawasan yaitu penetapan standar pelaksanaan atau perencanaan, penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan, pengukuran pelaksanaan kegiatan nyata, perbandingan pelaksanaan kegiatan dengan standar, dan menganalisis penyimpangan, yaitu yang terakhir adalah pengambilan tindakan koreksi bila perlu. Pengawasan yang bisa dilakukan oleh Santi kepada Andri yaitu dengan meminta laporan tiap minggunya. Nah, dengan begitu Andri dapat fokus mengerjakan tugasnya tanpa memikirkan hal-hal lain, dan si Santi dapat mengetahui perkembangan proyeknya sampai mana. Nah, itu dia bagaimana cara kami membantu Santi dalam menyelesaikan beberapa pertanyaan yang ada. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.